Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kami mempersilahkan penceramah untuk memberikan tausiahnya, kami dari pengurus masjid akan membacakan hasil penerimaan kotak amal Masjid Agung Baitur Rahim Lalu. Hasil kotak amal tarawih malam pertama sampai dengan malam ke-7 yaitu sebesar 18.161.900 rupiah. Malam ke-8 sebesar 1.966.000 rupiah. Malam ke-9 1.555.000 rupiah. Malam ke-10 3.263.000 rupiah. Malam ke-11 1.740.000 rupiah. Malam ke-12 1.320.000 rupiah. Malam ke-13 2.641.000 rupiah. Sehingga total penerimaan kotak amal tarawih sampai dengan malam ke-13 jumlah 30.646.900 rupiah. Baiklah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan memberikan tausiahnya pada malam hari ini, yaitu dengan hormat kami sebutkan namanya Al-Ustaz Ilham. Dengan hormat pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wal karamah, amma ba'du. Sebagaimana doa yang kita dengarkan, bahkan kita baca sendiri adalah salah satunya doa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tadi Pak Imam sudah baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa salah satu komitmen kita dalam berumah tangga adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa, menjadi panutan orang-orang yang bertakwa. Tentunya keluarga itu bisa menjadi panutan kalau ada hal-hal positif yang bisa membawa keluarga yang biasa kita bilang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin salah satu koreksi buat kita, biasanya ada MC di acara resepsi. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga sakinah dan warahmah. Ada dannya lagi. Kita koreksi mereka, jangan pakai dan. Waw ataf di situ sudah menunjukkan arti dan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz bicara keluarga, apa hubungannya dengan Ramadan? Justru disinilah pembelajaran membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Ramadan. Seperti apa? Mari kita lihat. Ramadan disebut juga bulan tarbiyah.
bulan edukasi, bulan pendidikan, pembiasaan segala sesuatu yang membawa perilaku positif, khususnya bagi keluarga kita. Rugi berlalu Ramadan tidak bisa merubah perilaku kita dalam keluarga. Padahal training dalam Ramadan ini banyak kita temukan pelajaran di dalamnya. Salah satu yang pertama adalah belajar tentang kejujuran. Orang mukmin yang berpuasa siang hari diajak jujur dan bahkan mencederai nilai-nilai puasanya jika ada kebohongan selalu. Puasa mengajarkan kejujuran. Jika bapak selaku kepala keluarga jujur, istri jujur, anak mengikutinya. Kalau tercipta kejujuran bapak, ibu, dan anak dalam rumah tangga, saling percaya satu dengan yang lainnya dalam keluarga, sudah ada tanda-tanda sakinah dalam keluarga. Hadirin oleh hati sekalian, satu kisah seorang anak pergi belajar dengan gurunya. Jaraknya sangat jauh dan rawan kejahatan. Karena keinginan anak mau belajar, dia meminta sekali dengan ibunya, "Mama, izinkan saya untuk belajar dengan guru." Mamanya bilang, "Nah, jauh." "Tidak, Mama, saya hanya butuh doa dan pesannya Mama." Dua saja dia minta anak, doa ibu dan pesannya ibu. Anak-anak sekalian, kemana saja kita minta doa dan pesan ibu. "Mama, doakan saya selamat, Mama. Apa pesannya Mama untuk saya?" Ramadan kalau dibentuk itu, kalau ada dalam Ramadan sikap ini, sudah tanda-tanda anak kita menjadi soleh dan soleha. Siapa yang bentuk? Yang bentuk itu ibu. Anak ini dimintakan doa, "Iya, nak, karena kamu punya keinginan besar untuk belajar. Mama doakan di mana saja kamu berada, nak, semoga kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melepas perhiasan, lantas dia jahitkan baju untuk anaknya, kantongnya di dalam. Kalau kita kan kantong begini di luar. Kata mamanya gak buat jahit baju untuk anaknya, kantongnya di dalam. Hanya bisa dibuka baju baru bisa dimasukkan tangan. Lantas mamanya melepas perhiasannya dan dia masukkan di kantong dalam anaknya. Lalu mamanya berpesan, "Nah, siapapun yang mencegah kamu di perjalanan, nak, jangan lupa jujur." "Iya, Ma." Cuma itu pesannya Mama, jujur. Dan pesannya, tiba-tiba dalam perjalanan sebelum mendapat rumah sang guru, dicegah oleh penjahat. Stop. Namanya seorang anak yang masih kira-kira usia SMP. Apa kata penjahat itu? "Mau kemana, nak?" Anak menjawab, "Mau pergi belajar dengan guru." "Kamu bawa apa?" Dia ingat pesan mamanya, "Jangan bohong, jujur. Qulil haqqa walau kana murra." Berkata yang benar meskipun pahit. Anak itu bilang, "Ada saya bawa, Pak. Ada saya bawa." "Di mana?" "Di dalam kantong bajuku paling dalam." "Apa isinya?" "Perhiasan." Karena doa mamanya, "Ya Allah, dimanapun anakku berada, lindungi dia." Hanya itu doa mama.
Maka anak ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa ibunya. Perampok penjahat tadi tidak langsung menggeledah anak. Justru perampok berpikir, anak sekecil ini bisa jujur sama kami tidak. Yang seharusnya penjahat itu sudah punya niat untuk mencelakai, mencederai anak ini kalau mau berotak tidak memberi perhiasan. Apa efeknya? Perampok tadi tidak jadi mengambil perhiasan yang dititipkan ibunya kepada anak ini, malah perampok 3 orang menemani dia pergi belajar dengan guru yang dia kenal. Sampai di sana bukan hanya anak yang belajar dengan guru, penjahat tadi, perampok tadi sama-sama dengan belajar sama gurunya, berhenti dia jadi perampok. Ini efek kejujuran dan efek doa seorang ibu. Dan itu harus dihadirkan di bulan Ramadan kalau mau kita membentuk keluarga sakinah yang dibentuk oleh kejujuran dan doa seorang ibu. Bapak juga begitu. Dan kalau kebohongan hidup dalam rumah tangga, itu tanda-tanda tidak akan selamat rumah tangga. Kita kan disuguhi dengan video meskipun TikTok seperti seorang bapak pulang dari tempat kerjanya sehingga di warung, ternyata dengan teman-temannya. Ketika teman-teman semuanya berkumpul di situ, mereka mengatakan siapa yang tercantik istrinya dia yang traktir, dia yang bayar. Kepedean bapak tadi karena dia merasa ada uang di kantongnya 300.000, dia traktir semua teman-temannya. Berarti sudah akhirnya teman-temannya memuji, luar biasa kau ini, cantik betul istrimu. Waktu yang tidak biasa datang suaminya cepat jadi lambat. Ketika masuk di rumah, istrinya marah. Dari mana? Tidak biasanya datang terlambat begini. Apa dibilang suaminya? Ma, dulu ada yang papa jelaskan. Duduk. Ma, yang membuat saya terlambat gara-gara teman. Kenapa? Mereka bilang siapa yang paling cantik istri di antara kita ini, dia yang traktir. Ya terpaksa saya buka dompet, saya yang traktir semua mereka. Gembira ada istri. Oh begitu Pak? Oh, di antara teman-temannya bapak itu saya yang paling cantik Pak. Iya, memang ibu yang paling cantik. Ya, meskipun tidak sebenarnya. Tetapi dia makanya jujur dan santun itu perlu. Metodenya itu cantik. Apa yang terjadi? Pak, terima kasih banyak Pak. Berapa bapak punya uang tadi yang keluar? 300.000 Pak. Sudah Pak, sudah. Ya udah lagi. Berapa dikasih suaminya sebagai ganti uangnya yang keluar? 500.000. Ada bilang cantik. Namanya juga ini istri saya sebenarnya tidak dia suka bapak tede, tapi senang di pak tede. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Ramadan mengajarkan kepada kita partner antara jujur dan santun. Maksudnya adalah ketika dalam rumah tangga itu ada kejujuran dan tidak enak kedengaran dan tidak membuat kita nyaman, tidak boleh diambil dengan sikap spontan marah. Karena prinsip orang yang berpuasa itu yang targetnya adalah menjadi orang yang bertakwa itu adalah wal kawimin al-ghaiz, menahan amarah. Ya tadi itu metode itu. Dia pelan-pelan, tidak harus memaklumi, tanya baik-baik dulu. Yang penyakitnya
Bapak Ibu sekalian, maaf, kenapa saya membawa sedikit materi ini karena pengalaman kami di KUA. Oh iya. Lama saya di KUA. Ada Pak Agus saya baru 17 tahun di KUA, Pak. Berbagai masalah, dan yang banyak ditemukan persoalan adalah ketidaksantunan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Bagaimana ini? Kalau ada si suami menjelaskan persoalan yang dipersoalkan dalam rumah tangga, ini belum langsung digunting, langsung disanggah. Baru satu kata ke suami, sebaliknya, suami pun tidak ketinggalan menyaingi mulutnya istri. Sekali itu bukan begini, ternyata mulutnya suami sama dengan mulutnya istri. Akhirnya apa yang terjadi? Persoalan yang sebenarnya yang harus dijelaskan secara tuntas tidak tuntas. Kenapa? Baru dijelaskan sepotong, langsung disanggah dengan asumsi yang lain. Maka bukan lagi tujuan yang disampaikan, yang asumsi tadi yang melenceng itu lagi yang ditanggapi. Akhirnya bercabang dulu, ada subjudul, tidak habis-habis. Inilah yang menimbulkan pertengkaran. Padahal etika yang bagus, santun dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga ini diajarkan dalam Al-Quran. Al-Qazimin wal-Kadhimin al-Ghaidh, menahan amarah di sini adalah tahan dulu, dengarkan. Kalau sudah tuntas baru pertimbangkan, tahan. Itulah pesan Al-Quran, menahan amarah yang diajarkan juga dalam puasa itu sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah yang akan datang. Ini. Nah, efeknya nanti bukan hanya manusia, bukan hanya dalam rumah tangga saling sayang menyayangi. Allah yang suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin hadirat sekalian, insya Allah kita akan sambung lagi dengan metode lain dalam bentuk keluarga sakinah melalui pembelajaran edukasi dalam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا
خلق الفرقان وجل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجد السائلين صل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kalau berdiri satu lang, tulis judulnya, semua tulis judul. Tulis apa judulnya? Jujur membawa kebaikan. Sudah itu saja. Cepat. Lo. Itu bawan sana.